Yang mengajukan permohonan adalah calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Al-Jufri, yang mulia. Persoalan yang jadi aspek hukum di sini adalah pertanyaan tentang apakah posisi wakil wali kota itu juga dianggap sebagai calon petahana, yang mulia. Posisi wakil wali kota yang nyalon naik posisinya menjadi wakil gubernur itu adalah sama-sama petahana, yang mulia. Karena indikator terhadap petahana itu sama buat mereka. Yang pertama adalah tidak mundur tapi cukup dengan cuti. Kemudian yang kedua dianggap masih dalam satu wilayah. Dengan argumen ini maka kami memandang bahwa posisi wakil wali kota Palu itu adalah calon petahana dalam kontestasi pilgub di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagian yang kedua, ini ada upaya penghalang-halangan hak yang dilakukan oleh termohon terhadap para pemilih. 3, menyatakan pasangan calon gubernur wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 2 dan nomor urut 3 terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2006 untuk didiskualifikasi sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. 4, membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 dan nomor urut 3 sebagai peserta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Atau 7, memerintahkan termohon secara alternatif untuk A, melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 tanpa mengikutkan pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. B, melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 di Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso. Atau dan kemudian yang diminta ini dua-duanya didiskualifikasi. Jadi yang mulia, tinggal satu calon, berarti kurang lebih gitu. Begitu, calon tunggal gitu ya. Kurang lebih begitu. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 284 PHPU Gubernur tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, saya cek dulu kehadirannya, meskipun sudah dicek oleh panitera, tapi hanya nyebut hadir gitu saja. Untuk perkara pemohon 284 hadir, yang mulia. Baik. Kemudian sekarang KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih yang mulia. Saya Ali Nurdin. Udah kenal semua, nggak usah dikenalkan. Dari Divisi Hukum. Makasih yang mulia. Ini ada KPU Provinsi Sulawesi Tengah ya, untuk Pak Nurdin. Betul yang mulia. Ini surat kuasanya, penerima kuasanya rajin sudah menandatangani semua, tapi KPU-nya Sulawesi Tengah malah belum tanda tangan ini. Resveri 0. Belum tanda tangan. Yang diberi kuasa sudah tanda tangan, tapi hanya Arif Effendi yang belum tanda tangan. Tapi KPU-nya, Ketua KPU belum juga dikasih metre. Hah? Oh, ketukar Asrif. Ya, tolong petugas, tolong diambil. Tugas diambil. Ini berarti dikembalikan ya. Nah, ini Mas, dikembalikan. Oke. Ya, Arif Effendi juga sudah tanda tangan. Pemberi kuasa KPU Sulawesi Tengah juga sudah tanda tangan. Ini Mas. Meskipun untuk jawaban termohon itu pada sidang berikutnya, tapi kan sudah hadir, harus resmi. Sekarang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir, yang mulia. Baik.
Baik, kita mulai dulu. Ya, pemohon. Jadi agenda pada pagi hari ini adalah penyampaian secara lisan permohonannya. Kemudian ada catatan yang perlu saya sampaikan. Kalau ada renvoi, menurut PMK, renvoi hanya boleh menyangkut hal-hal yang bersifat minor atau typo. Perbaikan permohonan yang berkaitan dengan substansi, baik itu mengubah yang sifatnya mendasar dalam dalil atau petitumnya, itu sudah dilarang karena sudah melakukan perbaikan, diberi kesempatan 3 hari. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau ada perbaikan sudah tidak diperbolehkan, sehingga hanya bersifat typo saja. Baik, kita mulai dengan perkara 284 untuk pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Agak saya pandu supaya penggunaan waktunya efisien, karena para pihak semuanya sudah dapat. Oke, silakan dimulai pemohon 284. Pokok-pokoknya saja, kewenangan ada ya, yang menjadi objek. Siap. Untuk yang menjadi objek, yang mulia, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 434 tahun 2024 dan seterusnya tanggal 12 Desember 2024 diumumkan pukul 00.33 WITA. Baik, kemudian Anda mengajukan permohonan kapan? Kami mengajukan permohonan itu di tanggal 16 Desember yang mulia 2024. Kemudian kami mengajukan perbaikan tanggal 18 Desember 2024, sehingga menurut hemat kami masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh PMK. Oke, nanti kita lihat apakah masih atau tidak ya. Terus kemudian legal standing. Legal standingnya siapa yang mengajukan ini permohonan? Yang mengajukan permohonan adalah calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Al-Jufri yang mulia. Paslon nomor 1. Paslon nomor 1 berdasarkan nomor 268 dan 269 keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, kemudian berikutnya apakah memenuhi ambang batas 158? Untuk ambang batas yang mulia mohon izin untuk dikesampingkan dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, karena ada hal-hal yang menjadi substansi pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dalam penetapan calon. Karena ada jurisprudensi bisa disimpangi sementara ya? Iya. Karena ada TSM gitu? Iya yang mulia. Baik, kemudian dalil TSM-nya apa? Positanya dalam posita? Yang menjadi dalil itu adalah pertama yaitu adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan nomor 3, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, di mana kedua pasangan calon tersebut melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan di Kota Palu dalam batas waktu dengan cara dan untuk tujuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pilkada yang mulia. Ya, pasal 71 dilanggar ya. Ya. Baik, apalagi? Nah, yang kedua adanya juga pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan masif yang dilakukan oleh termohon, yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilih dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada serentak di Sulteng di 6 kabupaten, yaitu Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una dan Kabupaten Poso. Oke, ada dalil lagi? TSM apa lagi yang di permohonan saudara? Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Ini masih menyangkut dalil atau sudah masuk petitum? Izin, masih dalil yang mulia. Ya, apa dalilnya? Izin dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia.
Jadi ada dua dalil utama tadi yang mulia yang kita sampaikan. Sudah, jangan diulang-ulang. Nah, yang terkait dengan pertama itu kita jabarkan secara detail fakta-faktanya. Pertama yang dilakukan oleh Gubernur Petahana yang mulia. Oke, ini petahana ya, pasangan nomor urut berapa ya petahanya? Ya, nomor 3 yang mulia. Nomor 2, 3 atau 2? Nomor 3 dulu yang mulia. 3. Nomor 3. Itu pada tanggal 21 Maret Haji Rusdi Mastura selaku gubernur melakukan penggantian di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 127 orang. Itu berdasarkan SK nomor 800 sekian yang mulia. Iya. Kemudian pada tanggal 22-nya besoknya para pejabat itu dilantik. Nah, sudah ada informasi yang disampaikan oleh Bawaslu kepada gubernur bahwa pada tanggal 22 Maret adalah tenggat dimulainya keberlakuan pasal 71 ayat 2. Apakah itu masih dalam waktu 6 bulan? Masih yang mulia. Masih. Ya. Kemudian ada izin nggak? Kan boleh saja. Nah, ya, yang untuk tanggal 21 22 ini tidak ada izin yang mulia. Oke, ada Jadi izin tidak dari ada izin, atasannya kan? Tidak ada. Oke. Nah, tidak ada izin. Nah, kemudian karena tahu bahwa itu tidak ada izin dan terlarang, maka Gubernur Petahana ini melakukan pembatalan terhadap SK tersebut dan kemudian baru mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri dan keluar izinnya itu pada tanggal 26 April yang mulia. Jadi ini selangnya hampir 1 bulan. Oke. 26 April 2024. Oke. Kemudian kami juga sudah melaporkan terkait dengan hal ini kepada Bawaslu. Ya. Jadi ada laporan, namun laporannya tidak Nanti di Bawaslu direspon ya. Ya, tidak ditindaklanjuti yang mulia. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan fakta ini juga yang mulia, selain masalah waktunya, ini juga menyangkut masalah substansi bahwa ketentuan dalam pasal 71 ayat 2 itu yang dimaksud penggantian hanyalah sebatas mutasi. Namun yang dilakukan oleh Gubernur Petahana bukan hanya mutasi, tapi juga promosi dan juga ada istilahnya pengukuhan. Nah, itu bisa dilihat nanti yang mulai dari daftar bukti yang kita sampaikan ada kode dari setiap pejabat yang diangkat itu yang mulia. Bisa tunjukkan bukti P berapa itu? Itu ada Yang di spesifik itu. sebentar yang mulia, bukti P44, P45 yang mulia. 44 P45. Ya. Ini spesifik itu ya? Ya, terhadap daftar namanya yang mulia dan kemudian tujuan dari mutasinya itu untuk apa? Ya. Terus ada lagi? Nah, kemudian secara umum itu yang mulia kalau terkait dengan Gubernur Petahana. Jadi ada pelantikan sebanyak 2 kali yang mulia. Yang pertama pelantikan tadi tanggal 22 Maret karena tidak ada izin, kemudian dibatalkan oleh Gubernur Petahana. Nggak usah diulang. Ya, Apalagi? jadi ada pelantikan berikutnya dan totalnya itu sekitar 389 orang yang mulia. Itu di poin 22 halaman 16 kami sebutkan. 390 orang ini 389. 89 ini meliputi jabatan-jabatan apa saja? 125 sebagai pejabat administrator, 264 sebagai pejabat pengawas. Oke. Nah, itu yang dilantik yang mulia. Ini bisa diduga ada pengaruhnya terhadap pengarahan apa gitu, ada nggak disebutkan di dalil situ nggak? Nah, memang posisi Gubernur Petahana ini bukan yang menang yang mulia. Posisinya urutan ketiga. Ketiga. Ya. Oke. Terus? Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Petahana pada posisi wakil wali kota Palu yang mulia. Nah, ini pasangan yang menang nih yang mulia. Yang paslon nomor 2. Ya, paslon nomor 2 mulai dari halaman 18 poin B. Nah, posisinya adalah wakil wali kota. Ya, apa yang dilakukan? Sama yang mulia, pada dasarnya sama, melakukan penggantian pejabat pada tanggal 21 Maret, kemudian mengangkat pada tanggal 21 Maret juga. Kalau ini berarti skopnya hanya di Kota. Kota. Ya, Kota Palu yang mulia. Kalau tadi skopnya di Provinsi. Provinsi ya. Ya. Baik. Dan ini pasangan yang meraih suara terbanyak yang mulia di dalam Pilkada Gubernur. Ya. Apa di tingkat Kota Palu apa? Di tingkat Kota Palu juga terjadi hal yang sama yang mulia. Jadi ada pelantikan yang dilakukan pada tanggal atau pada waktu yang sudah ditentukan oleh Bawaslu sebagai waktu yang dilarang dengan keberlakuan pasal 71 ayat 2. Nah, kemudian ketika mengetahui adanya larangan tersebut,
ada upaya untuk membatalkan pelantikan yang sudah dilakukan pada tanggal 5 April yang mulia 2024. Wali kota itu membatalkan dan kemudian dilakukan pelantikan ulang yang mulia terhadap para pejabat tadi. Terus akhirnya ada izin. Izinnya belakangan yang mulia. Belakangan. Ya, izinnya belakangan. Ini jabatan-jabatan yang dimutasi, jabatan-jabatan apa? Kalau ini banyak juga yang mulia. Jadi kita ambil beberapa contoh. Menyangkut berapa pejabat sih ini? Jadi ada beberapa SK yang mulia, ada yang 28 berdasarkan SK 800-1133, ada 58, 800-1138, nomornya 8558, 8557 itu ada 25 orang yang mulia. Iya. Jadi ada beberapa jabatan yang mulai, dan ini mulai dari eselon sampai fungsional. Kami sudah rincikan yang mulia di halaman 22. Terkait dengan ini juga sama, sudah kita bikin laporan juga. Laporan ke Bawaslu. Ya, dan dinyatakan ini tidak dapat ditindaklanjuti. Nanti Bawaslu merespon ya. Ya. Nah, terkait dengan hal ini yang mulia. Yang jawab dia kok pemohon. Saya bilang ke Bawaslu suruh merespon. Ya. Persoalan yang jadi aspek hukum di sini adalah pertanyaan tentang apakah posisi wakil wali kota itu juga dianggap sebagai calon petahana yang mulia. Nah, kami di sini mendalilkan dengan argumen bahwa posisi wakil wali kota yang nyalon naik posisinya menjadi wakil gubernur itu adalah sama-sama petahana yang mulia. Karena indikator terhadap petahana itu sama buat mereka. Yang pertama adalah mereka tidak cuti, jadi tidak mundur, tapi cukup dengan cuti. Kemudian yang kedua dianggap masih dalam satu wilayah. Nah, dengan argumen ini maka kami memandang bahwa posisi wakil wali kota Palu itu adalah calon petahana dalam kontestasi pilgub di Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun dengan ruang lingkup yang lebih terbatas ya. Dengan ruang lingkup yang lebih terbatas ya. Nah, yang kedua posisinya sebagai wakil pun juga menjadi subjek di dalam ketentuan pasal 71 ayat 2. Sehingga meskipun dia tidak ikut menandatangani SK-SK itu, maka berdasarkan hukum tindakan faktual yang dilakukan oleh wali kota ini dalam konteks menyetujui, jadi wakil wali kota menyetujui apa yang dilakukan oleh wali kota, maka dengan posisi seperti itu wakil wali kota ini bisa dikategorikan sebagai petahana. Dalil ini sudah cukup. Yang lain lagi apa dalilannya? Nah, itu terkait dengan bagian yang pertama yang mulia. Bagian yang kedua, ini ada upaya penghalang-halangan hak yang dilakukan oleh termohon terhadap para pemilih. Itu menyebabkan partisipasi rendah itu. Bukan hanya partisipasi, dan mereka tidak bisa nyoblos yang mulia. Jadi nggak bisa nyoblos, jadi tingkat partisipasi rendah. Ya, endingnya ke sana. Jadi yang mulia, desainnya itu adalah ke KPU pusat mengeluarkan surat edaran pada 1 minha pencoblosan. Nah, kemudian surat edaran ini disalah tafsirkan oleh pelaksana yang ada di lapangan dengan memahami bahwa hanya penduduk yang punya IKTP saja yang boleh memilih. Nah, efeknya adalah pada hari terakhir itu petugas KPPS yang sudah membagikan C pemberitahuan itu menyisir ulang yang mulia ke seluruh wilayah di Sulawesi Tengah, menarik C pemberitahuan ini, C6 itu ya. Di pemberitahuan itu ditanya pada para pemilih, apakah kamu punya IKTP? Nah, pemilih yang menyatakan tidak punya IKTP itu ditarik semuanya yang mulia, sehingga akhirnya mereka tidak bisa melakukan pencoblosan. Apakah yang ditarik itu bisa diduga kalau bukan akan memilih pemohon? Kalau pemilih kan kita belum bisa menentukan yang mulia, tapi ini terjadi secara masif di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, dan kami karena keterbatasan waktu hanya bisa mengumpulkan bukti-bukti di 6 kabupaten kota yang mulia. Kabupaten yang disebut tadi ya. Ya, 6 kabupaten yang mulia, kabupaten kota, dan jumlahnya sudah kami rincikan yang mulia di dalam dalil-dalil permohonan untuk setiap kabupaten kotanya. Misalnya di Kota Palu
Ya, itu di permohonan ada kan? Sudah ada, Yang Mulia. Ya. Ya, jadi sudah kita rinci semua Yang Mulia di dalam permohonan. Nah, terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi ini Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Parigi Motong sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa hal ini merupakan pelanggaran administrasi. Kemudian kami juga melaporkan ini ke Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Provinsi juga telah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran administrasi hanya karena ini keluarnya pada saat sudah mau pengesahan paripurna pleno. Nah, rekomendasi ini sampai hari ini belum bisa ditindaklanjuti Yang Mulia oleh termohon. Ya, nanti Bawaslu ya, silakan direspon. Ya. Terus cukup ya, berarti sudah semua ada? Ya, rinciannya ada Ya, kalau di dalam rinciannya permohonan Yang Mulia. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Siap. Ya. Oke. Sekarang petitumnya. Petitumnya pertama mengabulkan permohonan pemohon. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan KPU Sulawesi Tengah nomor 434 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Tiga, menyatakan pasangan calon gubernur wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 2 dan nomor urut 3 terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2006 untuk didiskualifikasi sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. 4, membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 dan nomor urut 3 sebagai peserta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. 5, menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 268 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sepanjang untuk pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. 6, menetapkan pemohon sebagai pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan menetapkan perolehan hasil suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 sebagai berikut dianggap dibacakan. Atau 7, memerintahkan termohon secara alternatif untuk A, melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 tanpa mengikutkan pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. B, atau B, melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 di Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso. Atau C, melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 di TPS-TPS berikut di 6 kabupaten kota yang mulai dianggap dibacakan. 8, memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila MK berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia. Baik, saya minta konfirmasi dulu. Pada petitum angka 2. Ya. Itu yang dimaksud tidak sah surat keputusan atau surat penetapannya? Surat penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilihan. Penetapan hasil, ya baik, itu yang tercatat di risalah ya. Ya, karena judulnya tentang penetapan Yang Mulia. Ya, udah terserah. Prof ini ada, silakan Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara kuasa pemohon, ini saudara artinya dalam permohonan yang tebal ini sekaligus dua paslon ya yang saudara kemudian anggap ada persoalan dua-duanya. Ya, Yang Mulia. Jadi tinggal satu paslon saja. Dan Ya, Yang kemudian yang diminta ini dua-duanya didiskualifikasi. Jadi Ya, Yang Mulia. tinggal satu calon ya, berarti kan kurang lebih gitu. Begitu, Calon Yang Mulia. tunggal gitu ya. Iya. Kurang lebih begitu. Buktinya ada nggak yang terkait dengan tabel 7 yang saudara persoalkan ada pelanggaran di Kabupaten Toli-Toli dan seterusnya itu angka-angka perolehan suaranya? Ada nggak itu? Ini kan baru menyebutkan bahwa jumlah yang tidak memilih sekian-sekian, DPT sekian. Iya. Perolehan suaranya punya nggak Itu kita buktinya? sertakan bukti berupa C hasil Yang Mulia. Ada C hasilnya C semua? hasilnya semua ya, kita masukkan Yang Mulia. Dari mulai halaman 291 Iya. sampai 108 itu C hasil. C hasil Yang Mulia. C hasilnya Jadi kita ada ya? sertakan C hasilnya. Cuman nggak bawa gini. Oke, C hasilnya ada.
Lah ini yang saudara katakan tadi bahwa ini kan wakil wali kota Ya. yang melakukan mutasi. Betul. Apakah memang itu kewenangannya wakil wali kota? Nah, yang mulia memang Di kita dalam- sudah di kita dalam sudah undang-undang. dalilkan di sini Ah. bahwa yang melakukan tindakan terhadap penggantian itu adalah memang 01 istilahnya ya, kepala daerahnya. Iya. Nah, tetapi subjek dalam pasal 71 ayat 2 itu juga disebut atau wakil. Ini juga menarik yang mulia. Makanya kita di sini Jadi mendalilkan ada buktinya bahwa wakilnya yang melakukan itu ada. dia hadir menyaksikan. Hadirnya, Ya, menyaksikan makanya kita aja. menyebut ini sebagai tindakan Sudah jadi faktual. bukti belum? Yang mulia ada yang mulia. Sudah jadi bukti di situ Ada ya? videonya yang mulia kita masukkan. Iya, iya. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Begini, ini Yang Mulia Prof. Anwar sebetulnya masih sakit, tapi sudah dipaksa-paksakan untuk ikut hadir dalam persidangan ini sehingga beliau pasif karena semestinya masih harus istirahat di rumah. Tapi karena supaya jalannya pilkada ini PHP sengketa lancar, maka beliau hadir dan mohon maklum kalau beliau kadang-kadang masih kurang fit gitu ya, Iya, masih Yang Mulia. ngantuk dan sebagainya itu. Semoga sehat selalu ya, Ya, mulia. itu makanya itu saya pada sidang yang pertama netizen kok komentarnya sadis-sadis itu. Padahal di negara Pancasila berketuhanan kok kayak begitu doakan yang tidak baik gitu. Ya, jadi mohon maklum beliau itu masih dalam proses penyembuhan. Ya. Jadi silakan Prof. Anwar sambil istirahat. Saudara pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P1133. Betul. Terakhir ketiga ya. P1 sampai dengan bukti P1133. Iya, yang mulia. Betul. Tapi ada beberapa catatan nanti untuk dilengkapi. Iya. P173 dan P729 belum dileges. Nanti dilengkapi ya. Terus kemudian ternyata P496 sampai P510 496 sampai P510 tidak ada bukti fisiknya. Nanti dicek ulang. Kemudian P607, P608 dan P66 tidak ada juga. Jadi yang disahkan kecuali catatan itu ya. Iya, yang mulia. Baik, buktinya P1 sampai dengan P1133 kecuali yang saya sebutkan tadi sudah diverifikasi dan disahkan. Ada lagi yang akan disampaikan? Ya, cukup ya. Baik, terima kasih atas semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 telah selesai. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 284, 75, 54, 87, 159 akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 109, 149, 182 akan dilanjutkan pada tanggal 24 Januari 2025. Terima kasih, selamat siang.